Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sobat Jajirah di sore hari ini? Mudah-mudahan sahabat selalu dalam kondisi yang prima, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua di kesempatan 7 Ramadan 1443 Hijriah di podcast Ramadan. Sore hari ini bersama Mas Rio. Assalamualaikum Mas Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Iya. Senyumnya khas dari Mas Rio nih. Gak bisa dilihat, bisa dirasakan. Gimana nih? Sudah hampir satu minggu kita ngelaksanain puasa. Rasanya gimana? Alhamdulillah, banyak inspirasi baru untuk Ramadan tahun ini. Iya. Termasuk jamaah mungkin sudah mulai berangsur ke masjid ya setelah 2 tahun. Ada kegembiraan tersendiri mungkin ya. Cuman yang ngerinya, biasanya kata ulama ini kan kasratul mithatu mitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa membuat orang mati rasa. Gitu. Tapi mudah-mudahan Covid yang 2 tahun ini membuat rasa itu kembali hidup karena udah jarang. Kalau dia udah tiap tahun kan terasa agak. Oke, Mas Rio, sore hari ini kita akan bincang soal Ramadan dan manajemen training syahwat. Oke, mungkin bisa dimulai dulu Mas Rio untuk gambaran awalnya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Muhammad. Ya, kenapa kita ngambil tema masalahnya tentang Ramadan dan training manajemen syahwat? Ini ada banyak sekali yang sebetulnya kita tanyakan, kenapa Ramadan ini datang setiap tahun? Ya, tujuannya untuk apa? Setiap tahun berulang-ulang. Ya, siangnya kita syam, saum, malamnya kita qiyam. Ya, ada apa di balik dua ibadah ini kan? Walaupun sebenarnya wajib itu kan syamnya kan, sunnahnya itu qiyam. Tapi ada pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan ini. Jadi yang nilainya lebih dari 1000 bulan, pasti ada pesan-pesan penting untuk mendidik manusia, khususnya orang Islam, tentang syahwat. Kenapa syahwat ini harus di manajemen, di training? Ini kita mengikuti pelatihan atau training besar-besaran, skalanya dunia. Manajemen syahwat 1 bulan full. Karena syahwat ini ancaman permanen dan terbesar bagi umat manusia terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di pentas muka bumi ini. Makanya itu harus di training dan di manajemen. Bukan hilangkan syahwatnya, di manajemen, dikendalikan. Di manage ya. Karena kalau hilang juga bahaya juga. Peradaban tidak bisa maju. Tidak bisa berkembang. Syahwat makan misalnya hilang, nggak mau makan ya, hasrat ya, hasrat itu ya. Oke. Jadi Ramadan memang pada prinsipnya itu menjadi training sejagat itu ya. Iya, sejagat sedunia. Tapi begini Mas Rio, kadang kan orang itu merasa Ramadan ya Ramadan aja lah gitu. Datang dia lebih menikmati nuansa di luar itu. Ada kayak pasar Ramadan, buka bareng. Kalau mungkin ada sahur on the road misalnya kayak gitu, nuansa yang tidak didapatkan di luar bulan Ramadan. Sementara sebenarnya sasaran Ramadan, sasaran bidiknya itu kan orang dilatih sabar, dilatih ikhlas dan segala macam. Sebagian ada yang melupakan itu gitu Mas Rio, justru menikmati yang saya bilang tadi itu kenapa itu Mas Rio? Itu merupakan sunnatullah. Jadi ada dalam sebuah kitab Sahih Muslim ya, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang mengumpulkan kitab hadis Sahih Muslim dan Bukhari itu, dia ada menggambarkan, ada sebuah hadis mengatakan dari 1000 orang nanti manusia itu cuman 1 yang masuk surga, 999 itu ke neraka. Jadi memang orang yang akan dimudahkan Allah masuk surga itu sedikit Mas. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang menyadari, merenungi tujuan hidupnya, hakikat hidupnya, dan berjalan sesuai track lurus itu. Memang sunnatullahnya. Jadi kita jangan juga mengherankan kenapa pengikut kebaikan itu sedikit banget. Sebandakannya di luar itu banyak sekali kan. Trennya itu memang sedikit. Karena memang sedikit itulah yang punya istiqomah, konsistensi, persisten terus maju ke depan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini berkaitan tentang mindset,
tentang Ramadan. Makanya ini kita mau bahas sedikit tentang mindset Ramadan. Para ulama terdahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Artinya ada persiapan secara pikir, secara akal, kemudian mental, spiritual. Mereka sudah latihan, ya, bangun malam, kemudian puasa Sya'ban, ya kan, Rajab, Sya'ban itu udah latihan mental puasa sehingga memasuki bulan Ramadan itu sudah bisa maksimal. Sudah siap. Beda dengan kita mungkin ya. Kita kadang-kadang itu udah Ramadan ya. Tahu-tahu udah Rajab ya. Rajab ya. Udah, ini tanggal 27 Rajab nanti ada Isra Mi'raj. Ya. Bisa Rajab, Sya'ban ya. Sebentar lagi Lebaran ya. Kayak gitu kan. Atau mungkin begitu masuk Ramadan hari pertama 29 hari menuju Idul Fitri. Iya. Nanti besok hari kedua 28 hari menuju Idul Fitri. Iya. Makanya sebenarnya pertanyaan juga bagi kita kan, sebenarnya bagaimana sih kalau kita mau mencontoh Rasul kan, Rasul itu menjalani bulan suci Ramadan itu kan, bagaimana kehidupan Rasulullah. Karena waktu Ramadan ini waktu-waktu yang istimewa. Kalau ditanya Mas Soleh, kapan waktu termahal yang paling berkesan bagi Mas Soleh selama putaran hidup Mas Soleh? Misalkan, ya, sebenarnya banyak-banyak ya, ada waktu bertemu si doi misalkan, waktu wisuda, mungkin waktu diangkat sebagai PNS dan sebagainya. Sebenarnya waktu teristimewa termahal kita ya Ramadan ini. Semua waktunya sangat istimewa, berharga dan mahal, Mas. Tapi bagi sebagian orang biasa-biasa, seperti bulan-bulan biasa. Betul. Nah, ini hanya orang-orang beriman yang siap merespon dengan semua keunggulan paket-paketnya, sehingga dia bisa menjawab ya Ramadan ini dengan sesuai dengan tujuan Allah hadirkan Ramadan. Oke, jadi kalau begitu mindset Ramadannya perlu kita bangun dulu, Mas. Mas Rio. Seperti apa sebenarnya mestinya kita itu melihat, mensikapi, menjalani Ramadan gitu, Mas? Ya, makanya sebenarnya ketika Ramadan itu ibadahnya bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itu kan udah umum sekali. Tapi secara umum agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan ini, artinya ada beberapa hal juga yang harus kita jauhi. Seperti ya, kebanyakan makan ya. Jadi Ramadan bukan ajang pembalasan makan. Harus dilurusin juga. Makanya kalau orientasi cuma makan, dia kan jalan-jalan, kayaknya enak juga makan ini ya, makan ini. Dia orientasinya hanya makan. Ya, padahal Ramadan itu kan bulan takarub kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan itu penting. Tapi bukan berlebihan. Bukan harus dipentingkan banget gitu ya. Iya, berlebihan sehingga syahwatnya dipupuk, akhirnya beli ini, beli itu, beli ini. Yang awalnya sebagai manajemen syahwat, training manajemen syahwat untuk melatih syahwat kita, malah syahwat itu di Ramadan dipupuk, malah tumbuh subur. Makanya kalau saja ibadah Ramadan ini dijalankan sesuai manajemen Rasulullah SAW, baik kualitas dan kuantitas, Mas, sekitar 8,47% umur kita itu pakai syiam dan qiyam, Mas. Perpanjang umur ya rata-rata ya. Itu baru Ramadan saja. Ini saya hitung-hitung ya. Ternyata itu untuk training manajemen syahwat. Kalau ditambah 6 hari bulan Syawal menjadi 9,80%. Hampir 10% kita melatih manajemen syahwat ini sepanjang hidup. Nah, jika diteruskan Senin Kemis sama Ilmul Bait sekitar 42,93%. Artinya hidup kita, apalagi ditambah lagi kan Nabi Daud kan bisa 55,8%, hampir setengahnya manajemen syahwat. Jadi melatih diri, karena kan la'alakum tatakun, ujungnya itu ketakwaan. Bagaimana mungkin orang bisa merespon perintah dan menjauhi larangan kalau dia belum terlatih? Ramadan ini melatih kita, dan ini bukan yang haram, yang halal. Coba lihat, melatihnya bukan yang haram. Otomatis insya Allah kalau yang halal saja bisa dijauhi, apalagi yang haram. Insya Allah ya. Ini latihannya bukan yang sebenarnya kita boleh, ya kan, berhubung suami istri boleh sebenarnya, makan boleh, minum awalnya boleh, tapi kita menghindari itu semua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi poin penting kita untuk melihat tujuannya apa sih di bulan Ramadan ini. Ketakwaan itu dalam secara garis besarnya ya kita bisa menahan semua tadi. Jadi prosesnya sebenarnya semuanya itu adalah training, latihan gitu ya. Iya. Ramadan itu bukan sebagai bulan balas dendam ya. Iya. Itu baru satu poin tadi. Iya, satu poin. Saya kan gini, Mas Rio. Jadi ada kalanya kita itu beribadah biasa-biasa saja sepanjang 11 bulan di luar bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ngepur banget ibadah itu.
Sangat jarang kalau kemudian kita menemukan orang bertanya di bulan selain Ramadan sudah khatam berapa kali. Bahkan mungkin tidak ya. Iya. Atau mungkin bertanya sudah sedekah belum. Tapi kalau Ramadan kan hal yang biasa itu Mas Rio. Jadi kalau saya berpikir ini kayaknya ada ruang balas dendam dalam segala hal, baik itu misalnya soal makan kayak termasuk soal ibadah itu full pada bulan Ramadan. Padahal sebenarnya Ramadan kan trainingnya dulu gitu loh. Iya, iya. Latihannya dulu, nanti eksekusinya 11 bulan berikutnya. Tapi kan kayaknya terbalik ini Mas Rio. Jadi 11 bulan itu kayaknya misalnya interaksi dengan Quran itu agak kurang. Wah nanti saya balas deh di Ramadan. Kalau pemikirannya yang kayak gitu gimana Mas Rio? Jadi sebenarnya ya alhamdulillah kita mengucapkan alhamdulillah jika ada orang yang memanfaatkan Ramadan itu dengan seperti tadi ya. Iya. Masih alhamdulillah Mas. Betul. Dibandingkan sudah masuk Ramadan nggak kenal Mangga sholat, juga ya. puasa udah jarang, baca Quran jarang. Karena Iya. ada juga sebagian Betul, kita betul. Ramadan sama nggak Ramadan nggak ngefek sama dia, nggak Iya. ada. Tapi kita alhamdulillah juga masih bersyukur. Ya, semoga Allah kasih keistiqomahan karena hal jazaul ihsan ila ihsan. Ya, ciri-ciri kebaikan itu diterima adalah Allah berikan kita kemudahan melakukan kebaikan selanjutnya. Betul. Jadi salah satu indikator dan mudah-mudahan ya Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan di bulan Ramadan itu bisa kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Jadi hal jasa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Artinya balasan Allah cara membalas orang yang berbuat baik adalah Allah berikan kemudahan dia beramal lagi. Beramal lagi. Jadi balasan itu bukan hanya balasan dapat duit gitu kan, dapat gaji, dapat sanjungan enggak. Jadi kemampuan beramal sebenarnya itu dari kemudahan dari Allah, taufik dari Allah Mas. Iya Itu betul. rahmat dari Allah itu, enggak semuanya. Jadi konsistensi amal itu sesungguhnya bagian dari itu tadi ya. Iya, diterimanya reward iya. amal yang diterima. Betul. Dan mungkin sebagian kita tidak sadar ya bahwa kita berpikir bahwa menjaga ritme ibadah, menjaga konsistensi itu konsentrasinya pada kita. Iya. Padahal itu bisa jadi Allah yang lebih berpengaruh. Allah Iya. memberikan kemudahan sehingga kontinuitas itu bisa berjalan gitu ya. Iya, betul. Dan itu betul-betul kehendak Allah juga gitu ya Mas Iya. Rio ya. Dan dipancing dengan kesungguhan, Kesungguhan mujahadah. kita, mujahadah Jadi kita. Allah lihat siapa yang mujahadah benar-benar, yang ikhlas dan benar kan. Jadi ibadah itu kan syaratnya dua terima, ikhlas dan benar. Ada yang benar tapi nggak ikhlas, gerutu. Ngerutu. Ya kan? Makanya hadis-hadisnya itu man soma Ramadan iman wahtisab. Pasti bukan menkoma lagi. Ada man soma menkoma. Tapi secara umum narasinya dua, iman wahtisab. Narasi harapan. Jadi berharap kepada Allah. Jadi ketika tarawih bukan lamonnya imam ini kayaknya. Dia seolah-olah menggerutu kan. Iya. Maunya cepat-cepat padahal sebenarnya ya dia berharap, ya Allah, saya berdiri ini, saya yakin suatu saat nanti saya akan berdiri di hari yaumul kiamat. Saya berharap pahala Engkau dari kelelahan saya ini. Sebenarnya seharusnya sholat itu ya rekreasi, istirahat. Bukan tidurnya istirahat ya. Iya. Arif Nabi sholat, dia ngomong sama Bilal Rasulullah tuh, ya Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Jadi Nabi itu istirahatnya dengan sholat Mas, karena dia berdialog sama penciptanya, terjalin hubungan. Jadi kan bisa artinya kondisi lagi tenang, pasrah, rileks, bahagia. Idealnya kok bisa masuk kondisi seperti itu sholat. Idealnya kalau orang tuh paham ya, ngerti cara. Makanya kenapa kita syam paginya itu ya, paginya dari terbit fajar sampai terbit terbenam matahari, malamnya itu kita qiyam. Jadi ada dua aspek dan kualitasnya yang kita tajam lagi tentang syam. Inilah training manajemen syahwat hakikatnya, karena dengan syam itu kita menahan diri. Kan hakikat puasa itu sebenarnya menahan diri. Ya, hampir mirip dengan ketakwaan kan. Orang ketakwaan itu menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus memikirkan kalau saya melakukan ini kira-kira gimana ya. Bahkan sampai puasa itu ya, sampai luar biasanya, sampai orang nggak ada yang tahu sebenarnya di rumah Mas. Tapi dia masih jaga. Itu luar biasa. Seolah-olah dia diperhatikan, dilihat oleh Allah. Ma'iyatullah, merasa diawasi, dilihat. Walaupun nggak ada orang tuanya, nggak ada ibu bapaknya, atau nggak ada pasangan, tapi dia merasa diawasi. Ini yang pesan-pesan penting ini yang menjadi landasan. Ini penting sekali untuk memanajemen syahwat kita. Karena orang yang syahwatnya lost aja itu biasanya dia merasa tidak diawasi. Kalau rame
takwa. Iya. Tapi kalau udah sepi, lihat dulu nggak Lost ada. control. Lost control. Nah, kita merasa diawasi Allah nih luar biasa untuk bisa menjalankan. Oke. Dan pengawasan Allah sebenarnya kalau di Ramadan itu kan kerasanya deket gitu. Kalau kita mau jujur, Ramadan ini kan ibadah enak karena rame-rame. Terus pengawasan Allah, kayaknya Allah itu deket banget kalau Ramadan gitu ya. Siapa aja saya pikir merasa itu. Iya. Terus nanti di luar Ramadan kayaknya jauh. Bukan Allah yang jauh sebenarnya, tapi kita yang menjauh mungkin ya. Iya. Bagaimana itu bisa kita pertahanan ini Mas Rio? Jadi interaksi kita dengan Allah itu Ramadan kan luar biasa dekat. Terus kita ibadah kayaknya nilai ikhlasnya lebih banyak pada saat Ramadan. Menjaga konsistensinya gimana itu Mas Rio? Oke. Jadi bagian implementasi dari Syam Ramadan tadi ada beberapa hal yang dijauhi tadi yang kita udah bahas sekilas tadi kan tentang tidak berlebihan dalam makan dan minum kan. Ini artinya kalau untuk merasakan itu salah satunya ya kita lanjutkan pasca Ramadan nanti tetap siam puasanya. Itu kan gitu ya. merasakan. Jadi memang manajemen syahwat ini tahunan, ada tahunan skalanya besar kali bulanan tadi, ada ibadah puasa itu yang bulanan, ya kan pertengahan bulan, ada pekanan. Nah, ini untuk menjaga konsistensi. Nah, sebenarnya cara Allah itu ya. Iya, sebenarnya. Jadi ada training-training kecil yang digunakan kan luar biasa nih Mas. Ada training 1 bulan, setelah 1 bulan ada 6 hari lagi trainingnya. Kemudian per bulannya lagi ada Senin Kamis, ada pertengahan bulan, ada iya kan? Ini luar biasa. Andai saja itu diikutin semua, Masya Allah gitu ya. Makanya kan dalam sebuah keterangan kan bagi wahai para pemuda syabab kan, kalau kamu mampu menikah ya. Tapi kalau nggak bisa puasa. Jadi itu benteng. Benteng karena syahwat itu kalau nggak ada bentengnya Mas, lost control anak muda. Jadi memang harus punya benteng. Termasuk syahwat lagi jangan berlebihan dalam melihat. Jadi puasa itu harus di-manage juga tentang melihat hal-hal yang mubah ya, apalagi hal-hal yang haram. Karena semua kita beli banyak itu kan dari melihat kan, shopping kan, semuanya dari HP. Awalnya mau sebentar aja lihat HP, tiba-tiba udah sejam, 2 jam, baca Qur'annya tinggal. Jadi ada banyak sekali yang kita pengalihan itu mulai dari penglihatan. Itu berlebih-lebihannya juga jangan. Jadi syahwat mata ini Mas harus dikendalikan. Jadi banyak sekali syahwat yang dikendalikan di bulan suci Ramadan. Ya syahwat telinga, mendengar hal-hal yang kurang berfaedah, kurang bermanfaat. Ya, kalau bisa didengarkan hal-hal. Karena ini kan kayak kalau bahasa komputer kan software kan harus diinstal. Tergantung instalnya. Saat ini kita mencoba menginstal ulang hati kita, pikiran kita, tutur kita dengan sebaik-baik instalan Al-Qur'anul Karim. Syahwat lidah, maunya ngomongin orang aja. Ada yang menikmati bahkan sejam. Padahal kata Allah kan seperti memakai bangkai saudaranya sendiri. Dan tapi banyak orang pemakan bangkai hari ini. Faktanya banyak sekali. Itu syahwat-syahwat telinga, mata, lidah, perut. Kan semuanya ini kan puncak-puncak syahwat semua. Ya, syahwat-syahwat kemaluan, keangkuhan, kecintaan yang berlebih terhadap harta, anak, pasangan dan sebagainya. Oke, jadi memang betul-betul kita dilatih betul di sini ya. Dan kemudian efeknya nanti di luar bulan Ramadan sebenarnya kayak gitu. Tapi kenapa sebagian orang ini Mas Rio tidak sadar atau tidak menggunakan ruang ini untuk mentraining diri? Kan ada orang yang betul-betul jadiin Ramadan itu karena mungkin misalnya sudah terlatih puasa Senin Kamis, datang Ramadan senang sekali, berbahagia sekali, kayaknya ini memang puncak-puncaknya amal ibadah seluruh gitu. Tapi ada orang juga memandang ya sudahlah, toh ini juga puasa 1 bulan, habis itu sudah selesai, tak ada bekas, tak ada pengaruh. Dan itu kita sadari pasti ada itu Mas Ria. Iya. Jadi sebenarnya ada yang di ranah kontrol kita dan di luar kontrol kita ya. Makanya kata kuncinya ada sebuah kutipan menarik saya lihat itu di sebuah film tuh. Victory need preparation. Kemenangan itu butuh persiapan. Ya, gagal mempersiapkan, sebenarnya kita mempersiapkan kegagalan Mas. Gitu. Jadi memang Ramadan ini kunci berhasilnya bisa jadi sebelum ya tadi kan saya katakan ulama itu 6 bulan tuh dia berdoa. Dia minta benar-benar bentuk. Kemudian dia laksanakan ya puasa di bulan Rajab, Sya'ban ya.
Jadi persiapan sebelum Ramadan itu udah lama, Mas. Iya. Makanya di awal-awal ini sangat menentukan. Jadi orang yang startnya bagus di awal ini, mudah-mudahan endingnya bagus. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Misalkan dia punya target satu malam setengah juz, misalkan 1 juz ya. Tapi kalau semakin ditunda, semakin berat, dan nggak terkejar lagi nantinya. Makanya yang berat itu bukan ngaji, Mas. Istiqomah ngaji. Bukan baca Quran, istiqomah baca Quran, bukan sholat tarawih, sholat malam, qiyamul lail, istiqomah qiyamul lail. Yang berat itu bukan sekalinya itu, tapi rutinitasnya. Sekali-sekali ngaji bisa, tapi bisa nggak kita konsisten ngaji? Setiap pekan, setiap bulan, nggak setiap orang bisa konsisten. Nah, bagaimana kita bisa meraih atau mendapatkan konsistensi itu, Mas? Saya lihat makanya tadi, jadi kalau orang ya sudah ikhlas, kemudian dia ilmunya benar juga, insya Allah Allah akan tanamkan konsistensi itu tentang mujahadah dan keikhlasan. Kalau dia benar-benar, Allah tahu, Mas, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh mencari jalan, manjahana fina subulana itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan, Allah akan bantu. Makanya kita harus punya 3 waktu sebenarnya. Waktu kita tuh tiga hal ini harus. Pertama, me time, ada waktu 1 hari kita berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itu harus kita ya curhat lah, sejenis curhat kayak gitulah ya. Walaupun manusia nggak mau dengar curhat kita, dan kadang-kadang curhatnya salah kasih solusi, tapi ada Allah. Ya, Allah itu maha mendengar dan Dia hadir terus untuk kita dan siap. Tapi pertanyaan, kita suka nggak dialog sama Allah itu? Ya, kan setiap malam, setiap waktu. Kemudian ada waktu juga kita untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Jadi untuk istiqomah itu, Mas, butuh lingkungan. Kayaknya memang secara tidak langsung dari sejarah-sejarah itu teman itu sangat menentukan. Kita butuh support sosial. Ya, ring satu kita jangan toksit aja ya. Kalau toksit tidak menggurauti. Ketiga ya butuh guru juga kan. Butuh waktu untuk kita belajar karena perlu dicas. Karena hidup kadang-kadang dengan aneka macam beban hidup yang bertambah dan tidak terprediksi sebelumnya, kita butuh ilmu baru, mengecas kembali iman dan ilmu kita untuk siap menghadapi tantangan-tantangan hidup. Betul. Jadi kalau sudah dilandasi dengan ikhlas, mujahadah betul, ikhtiarnya jelas, pasti insyaallah Allah akan memberikan ruang dan keistiqomahan bisa jalan. Tapi kalau yang mau belajar, ya tetap harus berangkat dari belajar dulu, mungkin agak sedikit dipaksain, nggak apa-apa juga ya. Pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan ya ini juga akan memberikan efek yang baik. Nah, di dalam hadis Nabi itu kan ada yang disebutkan bahwa Allah itu menutup pintu neraka pada saat bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu. Kalau kita memahami ini secara kontekstual, berarti kan sebenarnya ruang untuk melakukan perbuatan tidak baik itu kecil. Tapi kok orang melakukan kejahatan di bulan Ramadan itu nggak jauh beda jumlahnya dengan bulan-bulan yang lain, Mas Rio. Ya, jadi kan misalnya kasus pembunuhan misalnya, semestinya kalau kita memahami hadis tadi secara tekstual, kayaknya potensinya nggak mungkin, harusnya nggak mungkin gitu ya di bulan ini gitu. Tapi ternyata ada gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan manusia itu, Mas Rio? Ini sesuai yang pembahasan kita awal tadi ya. Saya katakan, saya garis bawahi bahwa syahwat itu musuh permanen dan terbesar. Ya kan? Jadi itu internal terbangun dalam diri manusia. Ini belum digoda oleh setan ya. Dia udah ada sejak manusia lahir. Jadi syahwat kecintaan terhadap wanita, harta, sawah ladang itu udah bangun. Dia menyatu dengan kita. Selama di kandung badan, selama masih hidup, ada syahwat itu. Dan syahwat itulah yang ditumpangi oleh syaitan. Makanya orang yang berlebihan dalam makan itu membuka celah setan untuk masuk sebenarnya. Berlebihan dalam berbicara, setan masuk nanti akhirnya ngomongin kalau lebar kemana-mana kan. Berlebihan dalam mendengar hal yang tidak baik, berlebihan dalam hal-hal yang lain. Jadi setan itu masuk ketika syahwat itu tidak bisa dimanage. Di sana dia masuk, kemudian dan bahkan ketika
kalau bulan Ramadan masih banyak perkara itu karena syahwat manusia itu sebenarnya ingin dikendalikan. Tapi manusia kan saya katakan tadi di Ramadan bukan di manajemen, malah ditumbuh suburkan. Saya kasih contoh. Bisa gimana? Ini kan kita puasa. Iya. Saya tanya, makan itu bertambah atau berkurang? Gitu ya. Kalau semestinya berkurang. Secara kalkulasi ekonomi kan mestinya berkurang kan? Waktu makannya aja berkurang. Berapa kali makan masalahnya? Apa? Saya yang jelas kalau alhamdulillah sekitar 2-3 tahun terakhir ini agak lebih sedikit kalau Ramadan itu yang jelas pada saat buka dan sahur aja. Nah, kalau hari biasa? Hari biasa paling nggak 3 kali. Nah, kalau Ramadan 2. Berkurang ya? Itu baru kuantitasnya jumlahnya ya, kurang. Saya tanya, biaya hidup berkurang atau naik? Ternyata lebih naik. Kan agak paradok itu. Rajab, Syakban dengan Ramadan itu pengeluaran paling tinggi Ramadan. Nah kan paradoks itu kan. Iya. Harusnya kita cukup dikit saja. Tapi itu dia kegagalan training manajemen. Idealnya kita training manajemen syahwat, kita mentraining melatih syahwat itu dilatih untuk sekedar cukupnya saja. Tapi itu ditumbuh suburkan. Jadi syahwat kita terhadap makanan malah meningkat. Syahwatnya ketika puasa aja, setelah malam bunyi azan itu selesai, itu syahwatnya subur lagi itu. Ya, bukan tidak boleh, tapi jangan berlebih. Boleh, jangan, artinya jangan ngomong nggak boleh, nggak boleh, tapi jangan berlebih. Syahwat terhadap harta, mau pakai pakaian yang mikirnya pakaian kan, mudik pakai kendaraan ini, boleh. Cuma kalau kita memaksakan diri, malah kita memupuk. Makanya yang korupsi itu makin korupsi, yang maksiat, karena syahwatnya bukan dikendalikan di manajemen, tapi dipupuk. Jadi semakin penyakit itu mas, kalau dipupuk semakin tumbuh subur dia. Dan itu di luar intervensi setan ya. Betul. Manusia. Jadi memang akarnya di manusia itulah. Apalagi ada setan. Jadi setan dibelenggu itu bukan berarti setan tidak ada Mas Rio ya. Iya. Minal jinnati wan nas kan. Tetap ada. Iya. Tapi mungkin yang lebih berpengaruh sebenarnya kegagalan kita untuk manage diri kita. Betul. Gitu. Keinginan untuk misalnya pada saat berbuka ini kan sebenarnya ya seteguk air aja udah cukup. Iya. Menghilangkan dahaga itu. Tapi sebelum itu biasanya kita mempersiapkan aneka macam rupa gitu. Dan kita berpikir itu semua bisa kita nikmati pada saat berbuka, tapi ternyata tidak. Dan itu akhirnya mubazir gitu. Dan ini kalau misalnya bergerak kalau yang lain lagi misalnya tarawih, wah nggak enak kalau bajunya sama terus. Nah, nanti berpikir berarti harus ada 7 jenis ini. Seminggu 7 kali, 7 hari. Berarti paling tidak ya 7 jenis baju lah, atau 7 baju yang tidak boleh sama gitu. Kalaupun nanti satu baju dipakai 4 kali mungkin masih normal gitu. Tapi kan kadang kan kita justru terdorong untuk hal-hal yang kayak gitu, yang remeh-temeh, yang bukan merupakan goals ibadah puasanya gitu. Nah, saya ingin menggaris gini Mas. Jadi kita itu seringkali di Ramadan ini lupa dengan goals puasanya, tapi hanya melaksanakan rutinitas dan ritual Ramadan gitu loh. Dan terjebak ke situ ternyata kita. Padahal itu juga bukan bagian ritual, bukan aktivitas Ramadan yang sesungguhnya gitu. Dan berikutnya kemudian kita tidak sanggup memanage nafsu kita gitu, syahwat kita gitu. Ini trainingnya apa nih Mas Rio? Agar setidak-tidaknya ini masih awal Ramadan, kemudian training sederhana yang bisa kita pada akhirnya itu bisa memanage syahwat kita nih Mas Rio. Ya, sekali lagi sebenarnya itu harus dilandasi ilmu ya, karena ilmu itu membuka cakrawala kita, cara berpikir kita, cara kita melihat sesuatu dan cara kita menjalani sesuatu. Makanya Ramadan itu paketnya siam dan qiyam kan. Qiyam itu artinya berdiri. Kita berusaha untuk meluruskan orientasi hidup kita. Ya, jadi setiap waktu 5 waktu sekali, misalnya wajibnya, kemudian malamnya itu kan kita qiyam, itu meluruskan cara pandang kita terhadap hidup. Syahwat kita terhadap hidup. Jadi kita meluruskan untuk kita taat, siap diperintah Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya. Kemudian hal-hal itu yang bisa membuat kita semakin frekuensinya ya, kalau kita lakukan terus bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Ramadan ini hendaknya digunakan sebagai sarana kita untuk belajar ya, karena orang kalau nggak berilmu mas ya kayak gitu akhirnya disorientasi dia. Betul. Yang gagal itu pertama berilmu nggak ngamalin atau beramal nggak berilmu kan. Yang keren itu ya dia berilmu dan dia diberikan taufik untuk beramal. Jadi kalau dia nggak ada ilmunya, ya pertama dia nggak tahu kan prioritasnya apa, nggak tahu deh mana yang harus didahulukan dalam hidup, apa yang harus saya yang dahulukan, yang diakhirkan yang mana. Kita butuh ilmu. Dan sedangkan kita nggak tahu. Nah ini penyakit umat Islam secara keseluruhannya, penyakit kebodohan itu jahiliyah. Sebenarnya jahiliyah itu dari dulu ya. Sampai sekarang. Tapi anehnya bertahan. Canggih. Coba lihat, kita canggih, HP, handphone, laptop semua canggih, tapi iman kita nggak bisa ngikutin kecanggihan itu. Iya. Disorientasi. Betul. Jadi harus ilmu dulu. Harus dilandasi dengan ilmu, melaksanakan sesuatu amal ibadah dengan ilmu. Tapi bagaimana gini Mas Rio? Ada yang orang itu ya Ramadan kan sudah biasa Mas Rio. Setiap bulan datang, setiap tahun datang. Nanti isinya Ramadan itu ya siam, qiyam, kemudian sedekah segala macam. Dan dia tidak sama sekali berusaha untuk ngupgrade ilmu. Ataupun sebenarnya dengar ceramah ada sering. Tapi kayak gitu-gitu aja. Tiap Ramadan ya kayak gitu aja pokoknya. Pas bikin misalnya dapat pencerahan banggut-banggut, iya ya maksudnya kayak gitu ya. Terus tapi amalnya kayak gitu aja gitu loh Mas Rio. Kayaknya ada semacam apa itu beban berlebih untuk mencari itu susah banget gitu. Atau mengubah tradisi dia ketika ada sesuatu yang baru dan ini sebenarnya baik, mengubahnya sulit banget gitu. Nah itu gimana tuh Mas Rio? Jadi untuk belajar tuh kita butuh ilmu lagi mas. Lebih spesifik kan ada ilmu ya. Ada untuk belajar, cara belajar, ada ilmu lagi. Dan mungkin bisa jadi lebih dalam. Kita lebih terjebak ke situ ya. Umat kita mungkin sebagian terjebak ke situ ya. Jadi sebenarnya ada keinginan untuk berubah, tapi dia terkotakkan oleh mungkin kondisi, terkotakkan oleh pemikirannya kayak ginilah Ramadan. Ngapain gitu. Itu sebenarnya tadi contoh ilmu tadi ya, orang tuh nggak bisa dapat ilmu kecuali dia mengagungkan ilmu. Ya, jadi orang tuh sekarang tuh menganggap ilmu itu ya azim, besar, agung, luar biasa. Sekarang respon kita terhadap ilmu tuh tidak seperti itu mas. Dianggap udah biasa aja kayak gitu. Nah, kata Mas tadi ngomong udah biasa aja kayak gitu-gitulah. Itu ciri tidak mengagungkan ilmu. Itu salah satu ciri. Bagaimana mungkin ilmu itu bisa masuk kalau dia tidak diagungkan? Dan kedua, jadi niat belajar itu kita niatkan ya Allah saya ingin mengamalkan apa yang saya dengar ini. Pernahkah kita ketika dengar ustadz, dengar kajian ceramah, kita berniat ya Allah berikan saya kemampuan untuk mengamalkan apa yang saya dengar ini? Pernah nggak kita minta kayak gitu? Atau cuman sebagai itu ya? Kebanyakan dunia kampus, dunia pendidikan, ilmu itu tataran kognitif saja, didebat, didiskusikan, tapi sedikit. Makanya kalau kajian Islam itu luar biasa dia, cara menghormati gurunya, menghormati keilmuannya, kemudian berdoa sama ya Allah berikan saya kemampuan untuk mengamalkan apa yang saya tahu ini. Jadi kita berdoa juga untuk pada Allah supaya saya bisa ngamalin apa yang saya dengar ini. Tanpa rahmat Allah nggak bisa gitu. Itu cuma kognitif aja dia. Tahu baca Quran bagus. Tahu ini. Tapi ada amalan batin yang luput di sana. Kita lupa untuk meminta sama Allah supaya saya bisa mengamalkan apa yang saya dengar ini. Jadi butuh wadah yang bersih mas. Ilmu itu enggak dia karena dia nur cahaya kan, jadi nggak sembarang wadah itu. Kalau wadahnya nggak bersih dia lewat aja deh. Jadi bisa jadi mungkin karena kita terbelenggu oleh itu tadi mas. Dan kemudian kita juga menganggap ya itu sudah saya sudah sabar dengar nih. Jadi tidak mengherankan sebenarnya kita yang kita laksanakan puasa ini sebenarnya karena ilmu yang kita dapatkan kelas 2 SD dulu. Iya sebenarnya gitu. Kalau kita mau jujur misalnya bisa jadi puasa kita hari ini itu hasil bimbingan pesantren kilat kita mungkin kelas 4 kelas 5 SD dulu. Dan itu betul-betul kita jaga erat, istiqomah betul kita jaga tanpa ada semacam masukan baru, padahal masukan mungkin sangat banyak ya. Tapi sekali lagi mungkin bisa jadi kita kayaknya menjaga istiqomah ilmu kelas 3 SD dulu
Dan itulah kualitas ibadah puasa kita. Yang bahaya sebenarnya kalau di usia senja pun juga masih mempertahankan kayak gitu Mas Rio. Padahal sekali lagi apa itu bimbingan, tausiah itu kan pada saat Ramadan kan luar biasa. Setidak-tidaknya kita mungkin bisa jadi 50 kali nih Mas Rio dapat tausiah selama Ramadan itu, tarawih, subuh ya. Iya. Nah, kalau mungkin semuanya dapat mungkin 60 atau 58 lah gitu misalnya. Tapi bekasnya itu yang seringkali itu tidak terlalu bekas itu Mas Rio. Jadi kalau dokter ini Mas, memang ngobatin hati itu tergantung tingkat keparahannya. Beda-beda. Pengkorekannya itu beda-beda. Hati manusia kondisinya berbeda-beda. Ada yang sakitnya ya ringan, sedang, ada yang berat sekali kan, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Memang makanya yang bisa memperbaiki hati kita ya Allah itulah Mas. Jadi Allah dengan ilmu yang benar, yang mudah-mudahan ya ada guru juga yang bimbing, mudah-mudahan petunjuk itu bisa mengubah hati kita. Makanya hati itu kalau dia sehat ya Mas, dia sehat, dia mau berlama-lama beribadah. Kalau dia sehat dan dia tidak akan pernah kenyang ngaji Quran. Tapi kalau dengar sholat udah maunya cepat-cepat, ngaji Quran itu lagi sakit itu. Dengar nasihat nggak mau itu kalau bimarit itu, kalau bimarit itu yang kalau yang masih sakit. Dia nggak. Tapi kalau dia sudah tenang, dia bisa istiqomah datang, dia bisa istiqomah mendengarkan, itu sehat Mas. Jadi saya lihat memang banyak, apalagi di dunia kampus ya, hati kita ya kita pintar ngomong, tapi kita tidak pintar untuk menyimak orang lain. Nah itu butuh ketenangan. Dan itu bisa jadi kalau bimarit. Kalau punya sakit itu bagian sakit. Tinggal stadium berapanya? Iya. Seolah saya itulah yang paling benar, saya itulah yang lain nggak. Makanya orang-orang surga itu orang-orang yang mau merendah, mau menyimak orang lain, ya mau menerima kebenaran dari siapapun. Jadi antitesis dari penghuni neraka, anti neraka itu kan bengis, kasar, menolak kebenaran, merendahkan orang. Yang orang surga ya antitesisnya sekarang sudah kayak direndahkan orang, nggak dianggap orang, tapi dia tetap ikhlas, tetap fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak fokus ke omongan manusia. Makanya qalbu itu menjadi poin penting juga, karena syahwat itu kan lintasan hati kan, bisikan-bisikan. Jadi ketika kita di An-Nas itu kan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dia membisik itu. Jadi sifat setan itu dia datang kalau orang ingat lupa sama Allah, bisik dia. Tapi ketika kita ingat sama Allah, lari dia. Lari. Puasa, training manajemen syahwat itu melatih kita untuk extraordinary 24 jam bersama Allah. Ya kan? Di mana enggak, saya enggak mau batal ya, nanti Allah sebagainya. Jadi imanan wahtisab. Jadi bukan hanya beriman sama Allah, tapi kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi poin penting. Jadi untuk bisa memanage syahwat kita butuh ilmu. Ya. Untuk bisa kita mendapatkan ilmu, kita juga harus mengagungkan ilmu itu sendiri. Nah gitu Mas Rio ya. Jadi jangan berharap kita itu bisa menyerap ilmu sabar kalau kemudian kita juga tidak mempelajari soal sabar itu lalu kemudian menerapkannya perlahan-lahan dalam kehidupan kita ya. Budi saja di kognitifnya kita paham betul sabar itu begini tahapannya begini, tapi ketika kita tidak sanggup, tidak menjalaninya, bisa jadi nol juga gitu ya. Dan Islam paket lengkap Mas. Ada teorinya, ada sarana latihannya, ya kan? Pengenalan, contoh manajemen syahwat ini, pengenalan diri, ada puasanya, ada teorinya, ada latihannya puasa. Plus lagi mujahadah ketika ada orang gangguin. Jadi sabar, ya menahan diri itu akan semakin kokoh ketika ada sparring partner. Ibaratnya kayak gitulah. Orang tuh nggak bisa sabar Mas cuma dengan baca buku. Harus ada orang yang suka ngusilin dia, nyakitin dia, dan dia bisa merespon dengan respon terbaik. Jadi semakin banyak orang yang ngecilin, ngerendahkan dia, tidak menganggap dia, misalnya membuli, misalnya kayak gitu kan, semakin dia respon dengan kebaikan, itu semakin kokoh jiwanya. Atau sebaliknya, kalau dia nggak beriman, dia semakin runtuh jiwanya. Maka itu sangat penting, nilai keimanan dan ilmu itu sangat penting, cara kita merespon situasi. Itu dengan ilmu, itu semuanya mindset itu semuanya di ilmu. Oke. Jadi sekali lagi kredit poinnya tuh di ilmu Mas Rio ya.
semua itu harus berlandasi ilmu, dan semua itu harus bersumber dari ilmu. Lakukan amal juga harus berilmu dulu. Jikapun kurang ilmunya, bisa mencari guru. Nah, jika tidak sanggup membaca sendiri misalnya, atau tidak punya kekuatan untuk membaca sendiri, carilah sahabat, lingkungan, untuk kemudian kita itu bisa berada dalam lingkungan yang baik, memanage diri yang baik, dan kita butuh itu gitu ya, butuh teman, butuh sahabat untuk bisa saling menasehati gitu ya. Dan Ramadan sebenarnya luar biasa gitu ya. Terakhir ini Mas Rio, oke, Ramadan itu bulan training, kita memang dilatih, syahwat kita juga di training, tapi ada kasus-kasus misalnya kejahatan. Ada dua kemungkinan ini Mas Rio. Satu, orang akan tetap menyalahkan, kok Ramadan orang tetap bisa melakukan kejahatan. Yang kedua, sebenarnya dia lupa bahwa itu personal. Bayangkan saja, Ramadan ada aja masih bisa kayak gitu. Andai saja tidak ada Ramadan, tidak ada puasa, mungkin bisa lebih dari itu. Atau seperti apa pandangannya Mas ya, yang harus kita kedepankan Mas ya? Iya. Jadi memang kejahatan itu kapan saja ya. Kapan saja bisa. Bukan Ramadan yang salah. Ya bukan Ramadan yang salah, tapi kita lah yang luput untuk memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pertanyaannya itu ketika kita melihat kayak gitu, bagaimana cara kita merespon hal tersebut? Bagaimana cara kita merespon hal tersebut? Jadi dalam Islam pun ada juga diajarkan tentang bagaimana cara merespon kesalahan orang. Ya. Jadi makanya Quran itu harapannya Mas, Quran itu bukan hanya menjadi bacaan, tapi dia hudalinas, menjadi petunjuk. Ya. Jadi termasuk petunjuk ketika orang berbuat salah, bagaimana saya harus meresponnya. Ketika saya salah, bagaimana saya harus berbuat. Ya kan? Jadi Quran sampai sedetail itu. Jadi bagaimana saya merespon ketika saya dalam kondisi down, kondisi lagi salah, khilaf, berbuat dosa, apa yang saya harus lakukan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul ajarkan. Jadi ketika ngerespon termasuk orang jahat tadi kayak gitu kan, ya harusnya kita doakan, kita nasihati, kalau bisa nasihati, didoakan, semoga Allah memberikan petunjuk. Jadi bukannya malah menghardik, mendoakan, mengucilkan, menjatuhkan orang-orang tersebut, ya, tapi kita malah, makanya sekali lagi Quran menjadi poin penting di bulan Ramadan ini untuk memanage, menata ulang cara kita melihat, cara kita memandang sesuatu dengan kaca pandang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu menjadi poin penting untuk back to Qurannya ya. Iya, itu poin pentingnya. Ya. Dan semuanya disandarkan ke Quran gitu. Kalau setelah interaksi kita di Quran Ramadan itu cukup banyak, mestinya harus ditingkatkan ya kualitasnya Mas Rio ya. Tidak hanya membaca, tapi juga pemahamannya. Kalau baca cuma dapat pahala, itu nanti ya bisa tapi kalau dia dipahami, dia itu bisa untuk bekal hidup kita sehari-hari. Setidak-tidaknya mungkin baca terjemahannya sudah agak lumayan meningkat gitu. Yang anehnya kadang-kadang kalau kita punya masalah, coba buka Al-Quran. Kadang-kadang walaupun tidak selalu pas ya, ketika buka kok sesuai dengan masalah yang saya hadapi sekarang ya. Mungkin ada sebagian orang yang ketika buka, kadang bagusnya membaca Quran itu saya sarankan urut ya. Misalkan sekarang ayat 36 Al-Imran, misalkan besoknya 37 kayak gitu lanjut. Jangan buka, baca terus besok tutup, terus besok buka lagi sembarangan. Tapi ada kondisi beberapa orang kadang-kadang ya kita alhamdulillah juga lah, ketika dibuka kok sesuai banget dengan kondisi saya ya. Kayaknya Allah paham sekali saya. Gua banget ini kata dia, saya banget ini. Dan alhamdulillah kalau terjadi seperti itu ya, artinya sebenarnya ada kesadaran kita bahwa Quran itu merespon diri kita gitu. Iya, kayaknya udah paham sekali ya, kayak kok memahami diri saya sekali kayaknya ini pas kondisinya. Nah, itu lebih hidup Quran kadang-kadang. Kenapa Quran lebih hidup zaman dulu? Ya karena ya ada masalah kemudian turun tunjuk kan wahyu kan. Kalau sekarang kan mencari konteks juga kita nggak sesuai dengan konteksnya. Tapi kita dorong juga Mas Rio bahwa jangan hanya baca Qurannya, tapi sesekali lah coba baca terjemahannya, baca tafsirnya gitu. Agar paling tidak ya kalau selama ini mungkin kita konsentrasi menghatamkan Al-Quran beberapa kali, kalaupun bisa dikuatkan juga hatam membaca terjemahan juga oke gitu. Karena nanti kita akan menemukan misalnya kalau
mungkin dari SD sampai kuliah mungkin kita tahu bahwa hanya Al-Baqarah 183 yang berbicara soal puasa. Ternyata ada ayat-ayat lain yang berhubungan dengan puasa itu dan tidak mutlak Al-Baqarah 183 gitu loh. Iya. Jadi ternyata Al-Quran itu ruangnya sangat luas. Iya. Dan jangan mau kita persempit itu loh. Ngomongin puasa, itu ayat tentang puasa Al-Baqarah 183. Iya. Ayat yang lain enggak, aduh. Karena mungkin bisa jadi kita tidak membaca Khususnya. dan kita tidak pernah mencari referensi itu. Oke Mas Rio, terima kasih. Iya. Mungkin terakhir apa pesan yang ingin disampaikan Mas Rio untuk kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai training menjaga syahwat itu. Iya. Jadi kunci sukses Ramadan ini secara umum ada dua. Ya, jadi Syam tadi Allah atur kita. Jadi kita udah mulai beralih lah meningkatkan diri. Iya. Jadi yang kalau dulu cuman puasanya Puasa tok ya. puasa tidak makan tidak minum dan sahur kemaluan. Sekarang udah mulai melatih untuk tidak berlebihan dalam makan, tidak berlebihan dalam melihat, tidak berlebihan dalam berkata-kata yang tidak berguna, tidak berlebihan dalam menyimak hal yang tidak perlu, tidak berlebihan dalam tidur termasuk. Ya, jangan jadikan Ramadan sebagai ajang malas-malasan. Karena kita baca sejarah Islam, perang Badar di bulan Ramadan, Fathul Mekah di bulan Ramadan. Jadi ketika dulu orang puasa itu justru bulan perjuangan. Ya, jadi jangan jadikan sebagai, kemudian tidak berlebihan dalam pergaulan. Jadi mulailah memilih waktu-waktu atau teman-teman boleh buka bareng, tapi jangan juga sampai jam 11 malam lolos terawihnya, lolos ini saya mau kasih terus juga sama teman, mentang-mentang bergaul tapi kebablasan kan, berlebihan pergaulan. Kemudian itu jadi melatih syahwat-syahwat itu. Kemudian kedua tentang qiyam ini sebagai training kita untuk meluruskan orientasi hidup. Ya, apalagi kalau kita paham secara garis besar ya, walaupun tidak semuanya, Al-Fatihahnya, ucapan takbir, sujudnya, kenapa lama berdiri, minimal itu untuk meluruskan orientasi hidup kita, cara berpikir kita yang seringkali bengkok dalam hidup. Sehingga mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan, cara berpikir kita udah berbeda, hal-hal yang belumnya awalnya belum terpaksa, kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kenikmatan, ya, kenikmatan untuk kayaknya ketika berdialog sama Allah itu nikmat sekali, sholat nikmat, baca Quran nikmat, ya, kemudian puasa itu nikmat. Coba Mas, bayangkan kenapa ada orang malam kurang tidur tapi milih bangun malam dan seger, ada kenikmatan, bukan beban. Nah itulah ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan cahaya di hatinya sehingga dia bisa merasakan nikmat. Dan ilmu yang terpenting juga yang harus kita pelajari atau kita gali, kita perkuat di Ramadan ini adalah ilmu mengenal Allah. Jadi orang yang sudah mengenal Allah, insya Allah cobalah kenal Allah. Niscaya dia akan timbul kesadaran dia harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi bukan hanya dengar hukum dari ustadz. Kalau ustadz ngomong ini haram, pasti kita akan reject, nolak tuh. Tapi kalau ini Allah yang perintahkan, kenali siapa yang memerintahkan amalan perintah A, B, C, D. Kenali dengan sebaik-baiknya. Niscaya kita akan malu untuk menolak perintah-perintah tersebut. Dan Ramadan ini insya Allah jangan sampai gagal targetnya. Dan saya bilang ada dua kunci kegagalan kita Ramadan. Pertama, terlalu cinta dengan dunia, dengan semua jenis aktivitasnya. Dan Ramadan sekali melatih kita untuk mengurangi intensitasnya, bukan arti kita melepaskan sekali ya, tapi kecintaan yang berlebih terhadap dunia membuat Ramadan kita gagal. Kedua, tidak takut terhadap dosa. Ya, ngerem lah. Dia bukan tempatnya, bukan momennya ini. Bukannya berarti membolehkan di luar bulan lain ya, tapi ini sarana kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar ngerem untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah di Ramadan, secara teori pembiasaan orang itu butuh 21 hari minimal untuk melakukan pembiasaan. Dan kalau kita sudah berusaha untuk mencegah, mengerem 21 hari sepanjang Ramadan ini, efeknya pasti ada. Insya Allah. Dan itu efek positif yang sebenarnya kita inginkan gitu ya Mas Rio. Insya Allah. Oke, sekali lagi Mas Rio terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi satu wacana dan menjadi satu pencerahan buat kita bersama bahwa sekali lagi Ramadan ini sebenarnya adalah latihan, bukan pembalasan. Tapi masih kita bersyukur ketika orang mengkonsentrasikan amal di bulan Ramadan daripada orang yang tidak memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak amal. Jadi konsentrasinya demikian. Orang yang terbaik sesungguhnya ini training, bulan latihan. Tapi sisi yang lain kemudian kita akan menemukan orang yang mengoptimalkan betul, kita bersyukur. Karena bisa jadi 11 bulan sebelumnya dia tidak maksimal dalam beramal.
Tapi yang paling sungguhnya kita sangat tidak harapkan, kita berada dalam barisan yang menganggap Ramadan itu sama baik kayak bulan yang lain, dan tidak ada pengaruh sama sekali terhadap diri kita. Nauzubillah min dzalik, itu yang harus kita hindari. Terakhir lupa saya tambahkan, jangan lupa juga kita berdoa semoga Allah terima. Jadi ulama tuh 6 bulan sebelum itu dia berdoa supaya masuk Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa, ya Allah terima amal kami. Jadi mereka berdoa, ya Allah terima amal Ramadan kami. Jadi lupa juga. 6 bulan sebelum masuk. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa berharap masuk dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Setelah itu justru mereka kemudian takut. Dan itulah iman. Iya. Antara khauf dan roja kan, antara harap dan takut. Main dua kutub itu dia. Iya. Dia berharap diterima dan takut juga tidak diterima. Dia sambil harap takut. Ya, jadi terima. rasanya tidak akan putus. Iya. Jadi setelah ketemu lagi 6 bulan lagi dia berdoa lagi sama kita. Tidak terputus ini ya, apa namanya, hatinya. Nuansa Ramadannya dalam hati dia ya. Dan Ramadan kan hidupmu. Kalau bisa 12 bulan tuh kayak Ramadan sebenarnya. Luar biasa. Bukan Ramadan bulan Ramadan, tapi Ramadan kan hidupmu sebanyak waktu. Apa itu kualitas amal dan gitu. Oke, sekali lagi Mas Ria, terima kasih. Kita jumpa lagi insyaallah di waktu yang lain dengan tema-tema yang berbeda. Bila insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.